Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini saya akan membawakan tema dengan judul Belajar Islam dari Fitness. Kita sering terpukau kepada orang-orang yang baik di sekitar kita. Lalu kita berpikir, kok bisa ya? Dia itu orangnya baik banget ke orang lain. Dia beribadah rajin, setiap hari ke masjid. Lalu kita bercermin kepada diri kita sendiri, kok saya gak bisa ya? Sudah mencoba konsisten beribadah, kita luput lagi. Sudah mencoba untuk meninggalkan maksiat, kita terjerumus lagi. Lalu bagaimana sih caranya? Para orang soleh memiliki kunci yang disebut dengan riyadhah, yaitu latihan. Ini memulai dari yang kecil, konsisten tapi istiqomah, dan terus meningkatkan setiap harinya. Kecil tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi musiman. Persis seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, Ahabu a'malu ilallah ta'ala adwa kuwaha wa inaqola. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang sedikit tapi konsisten. Begitu pula aku mau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, nah bagaimana Nabi meramah untuk jadikan contoh? Beliau menjawab bahwa kuncinya ada pada sebuah konsistensi, dan siapa saja bisa melakukannya. Hal yang luar biasa jadi terbiasa karena terbiasa. Orang sirkus itu bersepeda di atas tali, kita anggap itu luar biasa, tapi bagi dia itu hal yang biasa. Karena apa? Karena dia sering berlatih dan konsisten. Lebih mudahnya lagi seperti fitness deh di tempat gym. Kalau awal-awal kita tidak pernah fitness, mesti angkat gayung pun susah karena otot-otot kita kaget ketika langsung mengangkat alat yang berat. Meski fitness adalah sesuatu yang menyakitkan, kalau pendekatannya tidak tepat, yang ada malah mencederai kita. Oke deh, kita mulai dari yang kecil dulu. Misal hari 50 kg, kedepannya lagi 100 kg, besok lagi naik 150 kg. Lalu otot-otot terbiasa, kita mendapat manfaat dari apa yang kita jalankan. Nah, disinilah kira-kira titik beda antara kita dengan orang soleh. Orang soleh memulai kesolehannya dari yang kecil, dijalani dengan istiqomah, dan setiap hari makin bertambah kebaikannya. Bahkan para bersifat kepada Allah, dia meminta ampun kepada Allah atas kesalahannya yang lalu. Di hari ini dia bersifat sebanyak 50 kali, besok lagi 100 kali, kemudian naik setiap harinya. Adapun orang seperti ini seringnya langsung ibadah banyak tapi musiman, sebab kita sering hanya bermodal nafsu. Saat kita Ramadan, memang kita rajin beribadah, berlomba-lomba mencari pahala. Tapi setelah Ramadan selesai, kita pun luput dari ibadah tersebut. Yang pada awalnya kita malam saat isya, malah kita pergi nongkrong sama teman kita. Waktu kita ada masalah, kita berdoa kepada Allah. Tapi setelah masalah kita kelar, kita lupa sama Allah. Waktu kita sakit, kita memohon kesembuhan dari Allah. Tapi setelah kita sembuh, kita malah lupa bersyukur kepada Allah. Karenanya ketika Sayyidah Aisyah ditanya apakah Nabi itu menguruskan amalan yang tertentu, beliau menjawab tidak, karena Nabi selalu konsisten ibadah setiap waktu. Sehingga para ulama kalau ditanya mana yang lebih mulia untuk ibadah, Rajab atau Syaban, mereka menjawab, jadilah Robbaniyah, hamba yang konsisten beribadah setiap bulan. Jangan jadi Syabaniyah, hamba yang hanya konsisten beribadah hanya bulan Syaban. Cobalah memulai dari hal yang kecil, istiqomah, dan terus bertambah setiap harinya. Jangan sunnah dulu deh, tapi yang wajib dulu kita sempurnakan. Yang penting istiqomah. Jangan sedekah
ganti dulu. Sedekah yang sedikit saja dulu. Semisal kita lagi berhenti di lampu merah, ada orang yang meminta-minta kepada kita. Kita ada uang seadanya, misal 500 rupiah. Oke, kita kasihkan ke orang tersebut. Yang penting kita ikhlas. Toh jika kita terus menerus begitu, itu akan istiqomah dan baik ke diri kita. Yang penting kita ikhlas. Kuncinya adalah membiasakan. Kebaikan perlu dibiasakan, dan kebiasaan buruk jangan sungkan untuk ditinggalkan. Maka perhatikanlah kebiasaan kita, karena itulah yang membentuk karakter kita. Karakter itu yang akan membentuk nasib kita. Nasib kita di dunia seperti apa, lalu nasib itu yang membentuk takdir kita kelak di akhirat. Orang yang sedekah, maka karakternya itu akan dermawan, lemah lembut kepada siapapun. Seorang yang dermawan, nasibnya akan selalu beruntung di dunia. Karena janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Masaloladi anfiku na'amwaluhu fisabilillah kama salhaba'an tebatat sab'a sanabila fi kulli iman sanabatun ma'atu habbah wallah yudhaifu yas'ah wallah wasi'un alim. Bahwa orang yang bersedekah seperti menanam sebuah butir yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu akan menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan orang seperti apa itu tadinya kelak di akhirat dan menghuni surganya Allah. Yang tidak kalah penting, sebagaimana fitness butuh seorang instruktur, maka kita jangan berasal-asalan dalam berlatih suatu hal. Butuh seseorang untuk pendamping kita. Maka belajar menjalankan agama juga butuh guru ataupun teladan yang baik dari kita. Keluarga Imran menjadi mulia sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 33 yang berbunyi, Innallah astafa Adama wa Nuhaw wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dan dikisahkan secara khusus dalam Al-Quran serta menjadi nabi salah satu surat dalam Al-Quran. Padahal mereka bukan nabi ataupun rasul. Itu lantaran dalam mendidik anaknya, Imran mencarikan guru yang tepat, yaitu Nabi Zakaria. Guru itu menjadi penting lantaran penafsiran dan pemahaman kita bisa kemana-mana. Karenanya kita butuh seorang guru yang bisa membimbing kita dalam menafsirkan dan juga memberikan pemahaman sesuai ilmu dan keterangan yang bersumber dari rentetan guru yang ujungnya adalah para sahabat Nabi yang mendapat pemahaman langsung dari Nabi sendiri. Kemudian yang juga penting adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Selain membiasakan kebaikan, juga perlu berkomunikasi dengan orang-orang yang baik di sekitar kita. Sebagaimana dalam fitness, berkumpul bersama orang fitness bisa memotivasi satu sama lain. Sering kali kita terjebak dalam keburukan karena terbawa arus dalam pertemanannya yang buruk, ataupun kita salah pergaulan dalam memilih teman. Begitu juga sebaliknya. Kalau kumpul dengan orang yang baik, minimal malu untuk berbuat jahat lah atau buruk, dan akhirnya jadi ketularan baik. Oleh karena itu Allah menjelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 19, Ma'a wa kunu wallah taku amanu waladina ayyuhal shodikin, memerintahkan kepada orang yang beriman agar bertakwa dan bersama orang-orang yang benar. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk itu seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api, atau istilahnya orang yang pandai besi. Kalau kita kumpul dengan penjual minyak wangi, meski kita nggak beli minyak wangi, minimal kita ketularan
wanginya dia. Begitupun pula sebaliknya. Ketika kita berkumpul dengan orang yang pandai besi atau agamanya di Indonesia tukang sate lah, pasti kita nggak ikut sate-sate. Minimal kita mencium bau gosong dari perapian sate tersebut atau kecepatan bara apinya. Jadi kesimpulannya adalah Riyando, kita latihan setiap hari. Kita tingkatkan ibadah wajib kita. Kalau kita ibadah wajib dan rajin, kemudian kita tingkatkan lagi ibadah sunnah kita. Begitu seterusnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat.